Never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita coba bertukar pikiran ya. Sebenarnya bahasannya juga udah pernah diulas sih di beberapa video sebelumnya ya, tahun kemarin udah mulai itu saya coba bahas. Tapi ya masih ada teman-teman yang bertanya seputaran pemahaman tentang Pi Network ya. Barangkali pemahaman Cah Angon bisa dipahami atau mungkin tidak, ya nggak masalah juga kalaupun memang nggak dipahami ya. Banyak teman-teman yang masih bertanya tentang Project Pi ini yang berhubungan dengan likuiditas ya, berhubungan dengan bursa, pemahamannya dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, mohon maaf tidak ada niatan untuk menggurui, mengajari. Ini kan sharing, berbagi, bertukar pikiran, apa yang kita pahami, kita pelajari teman-teman ya. Kendati pun memang itu salah, ya silahkan diluruskan ya. Artinya ini kita sharing saja teman-teman ya. Oke, tapi sharing ini ya, disclaimer ya, sharing ini murni sharing saja, cara pandang, pemahaman lah ya. Jadi bukan sesuatu hal yang mesti seperti apa dan bagaimana, tidak ya. Ini kembali ke masing-masing teman-teman. Baik, yang pertama kita coba sedikit saja review tentang Project Pi secara umum ya, Project Pi secara umum. Jadi banyak yang masih belum ngeh sepertinya ya, apalagi mohon maaf mungkin di luaran sana banyak yang orang tua zaman dulu kan mana ngeh sih yang kayak model-model begini ya, taunya suruh ikut aja, daftar, klik, udah selesai, segitu aja. Banyak yang curhat sama saya ya, yang bilang saya sebenarnya nggak ngerti apa sih gini-gini, cuman disuruh ikut awalnya katanya gitu kan. Kemudian suruh klik aja, kerjain aja, ini ada harganya nanti mahal katanya gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Nah, dan memang tidak ada basic untuk memahami dunia kripto sebelumnya. Itu banyak banget. Nah, kita coba review sedikit saja ya. Untuk secara umum yang perlu kita pahami, Project Pi ini adalah pembuatan alat tukar
ya, pembuatan alat tukar atau alat bayar. Yang sejauh ini yang kita tahu alat bayar ya uang, kan gitu. Rupiah, ya dolar, ya yuan, ya euro dan lain sebagainya. Banyak sekali mata uang fiat. Yang kita tahu kan situ aja. Ternyata semakin berkembangnya zaman, terlebih diawali dengan adanya Bitcoin ya, dengan teknologi blockchain-nya, oh ternyata ada penciptaan yang namanya mata uang digital. Tanpa bisa kita sentuh, tanpa terlihat wujudnya, itu kok bisa gitu ya. Nah, ini artinya alat tukar secara digital. Ya, ini teman-teman ya. Nah, alat tukar secara digital yang bisa ditukar ke apa? Misalkan, kalau untuk di bursa kan otomatis ke uang ya. Ke uang fiat tukarnya. Nah, tapi di sana yang harus kita pahami adalah ketika membuat atau pembuatan alat tukar itu tentunya harus ada penentuan teknologi. Kemudian ada namanya penentuan sasaran visi dan misi. Ada juga penentuan yang namanya izin dan legalitas. Ya, kemudian developer juga jelas harus ada skalabilitasnya seperti apa. Yang jelas harus jangka panjang. Bagaimana cara pembentukan value-nya atau nilai atau harganya, bagaimana cara proses daripada protokolnya ya, keamanannya itu harus dilihat juga. Nah, penentuan itu harus ready, harus siap untuk apa? Untuk membentuk satu proyek pembuatan alat tukar ya, atau alat bayar seperti itu. Nah, itu adalah secara umum Pi itu tujuannya seperti itu. Nah, kemudian di dalam visi dan misinya jelas memang ada tujuan. Ya, selain daripada alat tukar tadi, tentunya seperti yang Cheng Daopan bilang bahwa ini mencoba. Mereka itu kan bahasanya mencoba untuk merubah sistem monetary global yang ada. Bagaimana sih sistem monetary global itu? Ya, seperti saat ini. Amerika ya mereka transaksi menggunakan dolar, Cina ya mereka transaksi menggunakan yuan, Korea ya mereka menggunakan won, Jepang yen, Indonesia ya rupiah. Itu monetary saat ini, setiap negara memiliki mata uang masing-masing ya. Dan ada ketentuannya ketika ada cross payment ya, cross border, itu ada nanti sepakat menggunakan mata uang mana nih. Oke. Ada namanya komoditas lunak misalkan di bidang perkebunan ya, mau keluar. Oke, sepakat dipakai dolar, pakai dolar. Rata-rata kan sejauh ini seperti itu. Nah, sistem monetary seperti itulah terlebih di komoditas itu yang berusaha seperti yang Cheng Daopan bilang, core team ini berusaha merubah itu semua. Ya, berusaha merubah itu semua dengan sistem yang mereka tawarkan. Ya, yang mereka tawarkan, yang mereka usung, yang mereka siapkan teknologinya dan sebagainya, pendukungnya, keamanannya. Karena jelas memang teknologi blockchain ini lebih aman tentunya. Lebih aman, lebih cepat transaksinya ya. Kemudian lebih fleksibel. Jadi kalau misalkan ada cross payment, kita dalam hitungan detik ya sudah terbayar, sudah keluar. Kan begitu ya. Kemudian tidak ada yang namanya tax di jalan. Tax di jalan itu kan artinya kita melibatkan pihak ketiga. Kalau untuk blockchain tidak. Kalau untuk di dunia kripto itu tidak melibatkan pihak ketiga. Artinya hanya pihak pertama dan pihak kedua saja. Tidak menggunakan jasa lain yang justru malah memakan biaya, kan gitu ya. Nah, inilah proses seperti inilah. Monetary seperti inilah yang dipangkas. Karena monetary sebelumnya harus melalui inilah, melalui bank ini dan lain sebagainya. Nah, karena adanya pemanfaatan atau perkembangan teknologi yang baru, itu akan terhapus sudah, kan gitu. Tidak kita melalui itu jalurnya. Gitu loh. Nah, sekarang ketika memang tujuannya seperti itu, power landasan yang dibilang underlay daripada proyek pembuatan alat tukar itu apa? Kita kan bicara tentang Pi. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa
underlay P network ini, kalau ini kita sharing ya, pemahaman saya. Underlay P network ini adalah utamanya komoditas global. Saya pernah bahas komoditas global. Komoditas ini mencakup apa saja, kan ada dua macam, ada dua jenis. Komoditas soft, komoditas hard. Komoditas soft itu contohnya itu hasil alam, budidaya, makanan, air, dan lain sebagainya. Itu komoditas soft. Nah, hard commodity itu apa? Seperti apa? Biji-bijian. Maksudnya biji-biji itu yang model-model tambang lah. Tembaga, nikel, emas ya. Nah, itu hard commodity, artinya komoditas keras. Jadi ada dua macam di dunia ini komoditas. Nah, P network ini yang saya pahami berusaha untuk itu dijadikan underlay. Seperti contoh USDT, underlay-nya atau backup-nya itu adalah dolar. Kemudian ada lagi kripto yang di backup-nya oleh emas. Sementara Pi Network di backup sama komoditi, di mana di komoditi itu di dalamnya ada dolar, di mana di dalamnya itu ada emas. Artinya itu semua dirangkum, itu dirangkul dijadikan satu komoditas Pi Network. Saya rasa itu jelas ya. Nah, kalau pemahaman saya seperti itu, karena mengacu kepada patokannya adalah visi misi core team, yaitu ingin berusaha ya di sini ya, berusaha merubah sistem monetary global. Yang kita pahami monetary seperti apa yang tadi saya bilang kan gitu. Ya, nah sekarang kalau bicara underlay-nya komoditas, nah apakah itu bisa dijadikan likuiditas? Sejauh ini rata-rata orang pemahamannya yang namanya likuiditas itu adalah satu kolam keuangan besar. Misal contoh, berapa triliun dolar itu harus siap di bursa A misalkan. Sekian ratus miliar dolar harus ada di bursa B. Untuk apa? Untuk bertransaksi. Kita balik ke awal sedikit, geser ke awal tadi sebelumnya bahwa komoditi global. Komoditi global itu kan ada yang namanya keuangan, ada yang namanya sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, sekarang kalau misalkan bursa itu, di dalam bursa itu ada apa aja? Ada transaksi, ada keuangan dan sebagainya. Itu kan saya bilang tadi dirangkul menjadi satu. Itu justru dijadikan komoditas. Ya, itu ada di komoditas, itu dijadikan underlay. Jadi kalau bicara likuiditas itu, kalau saya untuk Pi Network ini kan Nicholas bilang Pi Network ini dijadikan cryptocurrency inklusif dan terskalakan. Inklusif di sini yang kita terjemahkan seperti apa inklusifnya? Ya, pemetaannya seperti apa? Ini yang harus kita coba pahami lagi, pelajari lagi. Nah, seperti itulah yang saya pahami. Artinya tidak perlu berkutat kita berpikir bahwa yang namanya likuiditas itu hanya sebatas itu saja, yaitu kolam uang. Tidak seperti itu. Lah terus Bang, penentuan nilainya gimana? Terus kita misalkan pencairannya gimana? Bagaimana dong kalau nggak ada likuiditas? Kalau cuma sekedar komoditas, yang dijadikan underlay ini ya, yang dijadikan likuiditas ini adalah komoditas itu sendiri. Jadi nggak perlu uang lagi karena kita tukarnya dengan barang, ya toh. Jadi kita nggak perlu melalui kita tukar ke uang dulu, rupiah, baru kita beli mobil. Itu kita lewatin, kita pangkas. Jadi dari koin Pi ke mobil saja langsung. Gitu loh. Makanya ini kan ada perubahan. Balik lagi ke Cheng Daopan bilang, berusaha merubah sistem monetary. Nggak perlu melalui exchanger dulu dirupiahkan untuk beli mobil. Langsung aja koin Pi-nya ke dealer mobil. Kan begitu contohnya. Ini contoh sederhananya ya, logikanya seperti itu. Itulah yang namanya berusaha merubah sistem monetary global. Tidak lagi dengan sistem yang ngejelimet kesana kemari. Simple saja sudah. Makanya dilengkapi sebelumnya dari sekarang oleh utilitas.
Di mana utilitas itu sendiri banyak marketplace kelengkapan produk di dalamnya. Itulah namanya komoditas yang dijadikan likuiditasnya P-Network. Nggak perlu lagi uang. Buat apa uang? Lah wong kita nyairin uang itu buat beli apa? Buat beli TV. Kan uang TV ada di di utilitas itu sendiri. Nah sekarang berarti nggak perlu kita berbicara masalah likuiditas. Karena kita arahnya bukan masalah ke uang. Tapi masalahnya kita sudah uang itu untuk apa tujuannya? Makanan, ada di utilitas. Ada di platform. Ada mie, ada minyak goreng, ada apa? Langsung saja bayar kirim ke rumah. Selesai. Gitu loh. Ya. Jadi artinya di sini masih banyak, kalau boleh saya sharing ya, tapi terserah ke masing-masing. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa ini kan sharing, tukar pikiran ya. Untuk video kali ini kita sharing aja. Jadi artinya masih banyak ya yang saya perhatikan terpaku pemahamannya di likuiditas itu artinya kolam uang. Tidak ada itu, tidak ada nilai, tidak bisa. Kalau untuk P-Network, kalau yang saya pahami, karena yang dibilang likuiditas itu adalah komoditas seluruhnya. Sekarang apa yang nggak bisa dibayar oleh Pi? Misal contoh, mau nginep di hotel, mau jalan-jalan, bayar pakai Pi, ada Pi Togo. Mau kirim barang, jasa pengiriman, ada Pilot. Apa coba kira-kira? Itulah yang dilengkapi dari sekarang oleh P-Network. Anda butuh apa? Sudah ada. Tinggal tukar dengan Pi Anda. Kan gitu. Apakah itu harus ditentukan harus ada likuiditasnya? Likuiditas itulah yang namanya. Makanya sekarang untuk masalah value dikembalikan ke masing-masing. Value masing-masing artinya ada konsensus ya dari pionir. Misalkan ibarat kata arisan, bikin selembar kertas, yuk kita tentuin di arisan 10 orang ini kertas ini kita kasih nilai harga berapa. Ya udah misalkan kertas kosong itu yang putih itu kita hargai 100 juta. Ya udah sepakat 10 orang itu pakai 100 juta selesai. Yang orang di luaran arisan itu nggak usah protes lah, wong udah ditentuin cuma buat 10 orang kok. Awalnya begitu ceritanya, misalkan sederhananya seperti itu. Nah kalau misalkan memang adopsinya makin banyak, makin meluas, ya sudah. Tinggal ada izin daripada penggunaan kertas putih tadi yang berawal dari 10 orang arisan. Kan gitu. Jadi pemahaman antara likuiditas dan komoditas ini yang mohon maaf kalau boleh saya sharing, saya berbeda pemikirannya. Memang seperti itu. Ya, jadi likuiditas itu tidak terpaku kepada kolam uang yang sudah disiapkan. Dan walaupun seperti itu, Kortim menyediakan dari total supply itu 5%. Sementara jumlah supply itu totalnya adalah 100 miliar. Ya. 100 miliar token, 100 miliar CoinPi. 20% artinya itu bagian Kortim, 80%-nya diserahkan ke komunitas. Tapi di dalam komunitas itu ada apa? Ada utilitas, ada likuiditas. Likuiditas berapa? 5%. Utilitas berapa? 15%. Yang 60% kemana? Itulah penambang. Nah sekarang di situ udah dialokasiin tuh 5% likuiditas. Buat apa itu 5% likuiditas? Sewaktu-waktu mungkin kita perlu adanya dana cash, misal contoh seperti itu. Nah itu yang 5% itu bisa dijadikan untuk pencairan. Nah tetapi kok dari sekian hanya 5% dari likuiditas, ini tanda tanya besar. Silahkan diterjemahkan. Likuiditas disiapkan 5% loh dari total supply. Berarti harga koinnya satunya berapa ini? Kalau memang P-Network ini global gitu loh. Kecuali P-Network cuman Indonesia. Cukup mungkin 5%. Tapi ini masalahnya global, dikasih 5% likuiditas. Sementara yang penggunanya itu udah puluhan juta. Berarti kalau dilihat dari sana, value-nya berapa ini? Kan gitu. Sementara yang 15% kan udah digunain ke utilitas. 60% udah disebar ke komunitas. Oke? Gitu loh. Jadi ya kembalilah pemahaman ke masing-masing. Ya, kita lanjut aja ya. Sekarang bursa. Bagaimana dengan bursa? Ya, apakah itu masih diperlukan?
Iya masih diperlukan, ya masih, tapi posisinya itu berbeda karena ada di dalam ya di dalam komoditas itu sendiri, dan akan terikat juga dengan likuiditas nantinya, gitu loh. Makanya kan Nicholas pernah bilang dalam salah satu interviewnya, bukan prioritas untuk untuk bursa itu, untuk Pi Network yang dibilang inklusif ini, itu bursa bukan prioritas, ya. Makanya yang diprioritaskan itu adalah utilitas. Ini yang harus kita pahami. Kalau untuk urusan bursa dari dulu juga udah bisa, udah masuk, ada harganya. Cuman kalau open mainnet langsung buka di bursa Pi Network, mohon maaf saya katakan Pi Network gagal kalau menurut saya, asli, serius. Karena kenapa? Karena ya buat apa utilitas, nggak bakalan ada fungsi, nggak bakalan ada guna. Karena orang berpikir bahwa udah ada bursa ya kita cairin semau gue dong. Gue mau beli mobil di mana, nggak perlu di utilitas juga, ribet, mendingan gue di tempat gue ada dealer deket, gue bayar, gue cairin dulu ke bursa. Loh, berarti utilitas buat apa gunanya? Terus setiap utilitas itu disiapin dompet yang sudah diamankan oleh SDK-nya Pi Network, firewall-nya udah buka dan udah approve di core team ya di Pi Network dengan Pi OS-nya, tingkat keamanannya sudah terjamin. Ada dompet di setiap utilitas itu, ada dompet, ada buat nyimpen kita, koin kita untuk bayar di platform tersebut. Coba tujuannya apa? Diadain dompet nggak bakalan terisi, itu dompet nggak bakalan laku kalau ngutamain bursa, gitu maksud saya teman-teman. Ini sharing aja ya. Jadi masih memang diperlukan bursa, tapi bursa itu menjadi salah satu saja. Makanya Nicholas bilang ya nanti itu belakangan. Kalau untuk bursa yang kita dahulukan adalah pembentukan, penyempurnaan daripada pembangunan ekosistemnya Pi Network. Ekosistem itu ada apa? Ada utilitas di dalamnya. Di dalam utilitas itu sendiri ada apa? Ada komoditas. Gitu loh. Komoditas itu apa aja? Yang tadi di atas, ada yang lunak, ada yang keras. Di dalam komoditas itu dibalut oleh utilitas. Itulah underlay kita, teman-teman. Jadi bukan underlay terpaku hanya di masalah kolam uang, hanya di emas. Itu semua dirangkul, ada semua. Itu yang pemahaman saya seperti itu. Pernah sih saya bahas juga di video sebelumnya gitu loh. Nah, kemudian ada yang bertanya seperti ini. Bang, kalau harga Pi mahal siapa sih yang mau bayar? Ini yang belum paham. Kalau ada orang ini Pak, kalau misalkan emang katanya sekian puluh juta satu Pi, ada sekian ratus juta, ada yang bahkan sekian miliar. Siapa yang mau bayar mahal-mahal begitu? Loh, kalau pemahamannya hanya terpaku di tadi saya bilang likuiditas dan bursa, jelas memang mentok. Satu koin 1 miliar aja repot, orang berjutaan nyairin di bursa, tutup bursanya. Kan gitu. Likuiditasnya habis dalam sejenak. Tapi ini lain perkaranya. Kan tadi sebelumnya saya jelaskan. Ini lain perkaranya. Jadi bukan masalah pertanyaan siapa yang bayar. Ya, nggak perlu juga orang beli satu koin, misalkan contoh 4 miliar atau 3 miliar atau 1 miliar atau 100 juta. Nggak perlu juga, karena tadi saya bilang sudah terkunci dengan utilitas yang ada produk di dalamnya. Produk itu sendiri adalah masuk pada komoditas. Jadi nggak perlu lagi orang mesti beli tuh koin, enggak. Ini kan hitungan komunitas. Ya, kita nambang. Adapun orang luar yang bukan komunitas, dia mau punya koin Pi. Ya silakan mau beli di bursa, nanti ada di bursa misalkan contoh. Tapi kan bukan berarti harus beli satu koin. Lawang 0,0 sekian, tergantung kemampuan. Misal contoh kita beli BNB, apakah kita harus diwajibkan 1 atau 2 BNB? Enggak perlu. Karena mahal, 4 juta lebih, 3 juta lebih misalkan 1 BNB. Ya. Kita kan bisa beli dengan 100.000 BNB. Jadi berapa? 0, berapa kan? Bitcoin juga sama. Jadi kalau bilang pertanyaan siapa juga yang mau bayar? Lah emang enggak ada yang mau bayar. Kita kan artinya bisa beli 10.000, bisa beli 50.000 kok. Kan ada 0, ada hitungan desimalnya. Ini loh yang kadang
pertanyaan-pertanyaan yang bahkan justru yang tadinya niat misalkan menyerang, justru padahal itu adalah belum paham gitu ya. Jadi kalau misalkan memang ada tertera di bursa kelak nanti ya, tapi bukan di awal. Kalau pemahaman saya seperti itu, bukan di awal. Kalau di awal gagal Pinetuk. Nanti di akhir, karena itu adalah dijadikan salah satu utilitas Pinetuk bursa itu nanti. Ketika pun memang ada, seperti yang lain, karena memang ini teknologi sama kripto blockchain. Artinya ketika firewall dibuka ke bursa, ya kan 100.000 juga kita bisa beli koin Pinetuk. 50.000 juga kan bisa. Karena ada hitungan desimal 0, berapa. Kan gitu. Masuklah ke wallet kita, masuklah ke dompet kita. Jadi nggak perlu lagi tuh sebenarnya bingung juga orang, siapa juga yang mau bayar lah. Emang benar siapa juga yang mau bayar, nggak mungkin ada lah. Dan memang sistemnya bukan ke sana. Gitu loh. Itu pemahaman yang mohon maaf saya bilang keliru. Gitu loh. Ini kan Pi yang namanya Pi inklusif, desainnya seperti itu. Jadi kita cukup bermain dengan komoditi saja. Dan ketika butuh cash, ya, apakah kita mau trade dengan koin lain, itu baru bursa yang dilibatkan. Gitu. Oke, ya teman-teman ya. Mungkin itu aja. Ya sedikit lah tentang open mainnet dan KYC ya. Itu dua lagi tapi sepintas saja karena kalau didetailkan terlalu panjang. Kalau untuk open mainnet teman-teman ya, lagi-lagi mohon maaf, informasi apapun di luaran sana saya katakan open mainnet gak ada yang tahu, udah selesai gitu aja. Open mainnet gak ada yang tahu, percayakan sama core team, selesai. Kita coba lihat dan hargai prosesnya. Bagi yang tidak bisa menunggu dan gak sabar, dan ya udah silahkan. Lawang kita pengikut follower kok nggak bisa nentuin, nggak bisa mau ngadat. Kalau model anak kecil ngadat selonjoran di pinggir jalan ngadat, ya ada emaknya lah. Kalau kita mau ngadat ke core team, teknologi punya dia, project punya dia, kita bisa apa? Ya kita nunggu. Kalau kita ada kepercayaan, kalau nggak ada kepercayaan ya monggo tinggalkan. Kalau ada kepercayaan kita tunggu. Kemudian tentang KYC pun sama. KYC ini melibatkan teknologi. Apakah kita tahu detail teknologi yang dilibatkan untuk KYC ini? Kesempurnaan KYC ini seperti apa? Apakah kita bagian daripada core team yang tahu jelas tentang itu? Yang penting tugas kita adalah selalu banyak yang menyarankan klik petirnya, kemudian cek KYC setiap hari, pastikan akunnya atau peraturan-peraturan yang diminta oleh core team akunnya ini dirapihkan. Mana yang belum terverifikasi, mana yang belum tercentang. Itu aja fokusnya. Selebihnya kita tunggu. Clear? Gitu teman-teman ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Lagi-lagi saya sampaikan ini adalah sharing. Oke, sharing. Dan ya dimengerti atau tidak, dipahami atau tidak, itulah yang saya pahami tentang Pi Network. Oke teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.